Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Kurniawati dari kelas K521 AR dengan prodi akuntansi dari Universitas Teknologi Digital Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang jurnal. Yang pertama ada definisi jurnal. Jurnal merupakan duplikasi ilmiah yang berisi deretan artikel serta umumnya terbit secara reguler 2 atau 4 kali dalam setahun. Transaksi keuangan yang direkam dalam formulir seperti faktur penjualan, faktur pembelian, bukti kas masuk, dan lain-lain. Selanjutnya dicatat untuk pertama kalinya dalam catatan akuntansi yang permanen yang disebut dengan jurnal. Berikutnya ada jenis jurnal. Jenis jurnal yang pertama yaitu jurnal umum atau general journal. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas transaksi keuangan dari sebuah bisnis atau usaha dalam periode tertentu untuk memudahkan pengelolaan keuangan internal dan eksternal. Jurnal umum digunakan jika jenis transaksi perusahaan masih sedikit. Lalu yang kedua ada jurnal khusus atau special journal. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang sejenis dan terjadi berulang kali. Jurnal khusus digunakan jika usaha perusahaan bertambah besar dan jenis transaksi menjadi lebih banyak, maka jurnal umum harus dipecahkan. Terdapat beberapa jenis jurnal khusus, yaitu jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, dan jurnal pengeluaran kas. Jurnal penjualan dan jurnal pembelian biasanya transaksinya adalah untuk transaksi kredit, dan jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas itu untuk transaksi yang tunai. Lalu berikutnya ada fungsi jurnal khusus. Yang pertama untuk mengumpulkan dan menggolongkan transaksi yang sama dan frekuensi terjadinya tinggi. Lalu yang kedua, untuk mengurangi pekerjaan pembukuan ke dalam buku besar dan untuk menggolongkan transaksi yang dicatat. Lalu yang ketiga, untuk memungkinkan pekerjaan pencatatan transaksi ke dalam jurnal dilakukan oleh beberapa orang. Lalu yang terakhir, untuk menciptakan pengendalian intern. Berikutnya ada prinsip dasar yang melandasi perancangan jurnal. Yang pertama, jumlah jurnal harus memadai. Jurnal digunakan untuk memisahkan transaksi ke dalam penggolongan pokok, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan lain-lain. Penggunaan jurnal berkolom untuk posting ke buku besar cukup 1 kali. Nama kolom dalam jurnal harus sesuai dengan nama rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Kolom kedua dalam jurnal digunakan untuk mengumpulkan angka yang akan diringkas dalam rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Jurnal harus dirancang sedemikian rupa sehingga pekerjaan menyalin informasi dari dokumen sumber sangat minim untuk faktur penjualan. Harus ditetapkan hubungan antara dokumen sumber tertentu dengan jurnal sehingga pertanggungjawaban kebenaran informasi dapat ditentukan. Lalu ada langkah-langkah perancangan jurnal. Yang pertama, studi terhadap karakteristik transaksi perusahaan. Transaksi yang frekuensinya tinggi ada jurnal khusus, sedangkan yang frekuensinya rendah ada jurnal umum. Lalu yang kedua, pembuatan jurnal standar. Pelajari ciri khas transaksi untuk menentukan rekening buku besar. Buat jurnal standar untuk transaksi yang frekuensinya tinggi. Lalu yang ketiga ada perancangan jurnal. Jurnal standar digunakan untuk menentukan kolom kedua dalam jurnal khusus sesuai tingginya frekuensi transaksi yang didebit atau dikredit. Berikutnya ada metode pencatatan data ke dalam jurnal. Metodenya ada 4, yaitu yang pertama, informasi dalam dokumen sumber disalin dalam jurnal menggunakan tangan. Lalu yang kedua, informasi dalam dokumen sumber disalin dalam jurnal menggunakan mesin pembukuan. Lalu yang ketiga, jurnal berupa arsip dokumen sumber yang disusun menurut waktu terjadinya. Lalu yang terakhir, dokumen sumber dimasukkan dalam komputer. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.